Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah Tuan pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam? Abdullah mencoba untuk mulai membuka penjelasan. Ya, dia merupakan salah satu Rasul yang mulia. Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya? Ya, tentu saja aku tahu, jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. Lantas apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Abdullah. Ia selalu bersabar, bersyukur dan memuji Allah, jawab orang tua tersebut. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam pun dijauhi sahabat-sahabatnya. Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub alaihissalam secara tiba-tiba? Akhirnya orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. Aku telah menemukan anakmu. Namun sayang, saat kutemukan, dirinya sudah tidak bernyawa. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini, jelas Abdullah. Segala puji bagi Allah. Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya, jawab orang tua itu. Selang beberapa waktu, orang tua itu sekaligus pemilik tenda tersebut meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ujar Abdullah. Kini Abdullah bingung. Apa yang harus dilakukan terhadap jasad orang tua ini? Membiarkannya pun tak tega. Belum lagi jika ada kawanan binatang buas yang datang. Jasad orang tua ini akan diterkam oleh binatang-binatang buas itu. Abdullah pun menutup jasadnya dengan kain yang ditemukan di dalam tenda tersebut. Dia pun bergegas keluar untuk meminta bantuan. Hingga beberapa waktu, Abdullah melihat dengan samar-samar beberapa orang yang jauh di sana. Mereka menunggangi kuda. Salah satu dari mereka pun tampak rapi, tanpa pikir panjang. Abdullah pun langsung berteriak dan melambaikan tangan kepada mereka dari kejauhan. Orang-orang yang menunggangi kuda tersebut menyadari akan panggilan Abdullah. Mereka pun mendekatinya. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Abdullah langsung menceritakan apa yang telah terjadi dan meminta kepada mereka untuk menolong mengurus jasad orang tua tersebut. Lantas mereka memasuki tenda dan bertanya, "Siapa dia?" "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan," jawab Abdullah. Lalu rombongan penunggang kuda yang berjumlah 4 orang itu langsung membuka penutup wajahnya. Mungkin saja salah satu dari mereka mengenalinya. Saat penutup wajah terbuka,
Wajah mereka tersentak, lalu menangis. Abdullah pun bingung dengan apa yang ia lihat dari si penunggang-penunggang kuda itu. Salah satu dari mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Dengan heran, Abdullah pun bertanya, "Kau kenal dengan orang tua ini?" "Kau tidak mengenalnya?" mereka bertanya balik kepada Abdullah. Abdullah jelas tidak tahu siapa orang tua yang dia temukan seorang diri di dalam tenda. Dia lantas bertanya, "Siapakah orang tua ini? Mungkin tuan-tuan dapat menceritakannya." Namun, orang-orang itu kemudian memperkenalkan diri lebih dulu. Mereka adalah utusan Raja Muslim yang memang ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang tua tersebut. Kemudian mereka berkata, "Ia adalah Abu Qilabah Al-Jarmi, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Dia membawa serta seorang anak laki-laki. Tadi kami menemukan jasad putranya dimakan singa." Cerita pendamping utusan raja. Pada akhirnya, Abdullah faham sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal ini adalah Abu Qilabah yang tidak mau terlibat menjadi ulama penguasa. Maka dari itu, dia lebih baik menyingkir dan tinggal di padang pasir tandus bersama anaknya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.